bersama Yesus. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-96 dengan tema Kamu Akan Menjadi Saksiku. Hari Minggu Misi Sedunia ini mengingatkan kepada kita bahwa pada dasarnya gereja bersifat misioner. Gereja adalah kita semua. Gereja ada untuk bermisi, demikian pula kita. Karena pembaptisan yang kita terima, kita dipanggil bukan hanya untuk memberikan kesaksian, tapi terutama harus menjadi saksi Kristus. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman. Pada hari Minggu misi sedunia ini, berilah kepada kami hati yang terbuka akan rahmat-Mu, dan ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi cinta-Mu di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menebusi awan dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya. Sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakan mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan.
kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah dan untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan hari ini masih bicara soal doa berdoa. Hari Minggu lalu kita diajak selalu berdoa tanpa jemu. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Kata-kata bacaan pertama dari kitab Putra Sirah ini menghubungkan bacaan-bacaan hari ini dengan bacaan-bacaan minggu lalu. Hari ini Yesus hendak mengatakan, kalau berdoa hendaklah dengan sikap yang benar. Saudara sekalian, berdoa itu macam-macam. Ada doa permohonan, doa pujian, doa mohon ampun, beribadah, misa atau perayaan Ekaristi, yang secara harafiah Ekaristia berarti ucapan syukur. Membaca kitab suci juga adalah doa. Kita memberi kesempatan Tuhan yang balik berbicara kepada kita lewat kitab suci. Saudara-saudari, berdoa itu sendiri ternyata tidak gampang. Kita cepat bosan, bahkan putus asa. 5 menit berdoa terasa seperti 1 jam. Dan kalau 1 jam, rasa-rasanya berapa jam ya? Ada yang bertanya, kita bikin apa di situ? Untuk apa datang ke gereja, masuk gereja? Untuk apa? Apa tidak cuma buang-buang waktu? Apa tidak lebih bermanfaat melakukan kesibukan lain? Misalnya sibuk melayani sesama, itu jauh lebih berguna. Untuk apa semuanya itu? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya sederhana. Tentu saja kita buang-buang waktu yang sangat berharga kalau kita berdoa seperti itu. Buang waktu atau kehilangan waktu kita, buang tenaga atau kehilangan tenaga kita, kehilangan keinginan atau ambisi atau impian atau cita-cita pribadi kita. Pokoknya kehilangan diri kita sama sekali di dalam Tuhan dan menjadi orang baru sesuai gambaran Tuhan. Itulah maksud utama doa-doa kita, seperti kesaksian seorang wartawan mengenai Bunda Teresa yang sesudah berdoa seperti di-charge kembali. Saudara sekalian, khusus mengenai doa permohonan, Tuhan tidak selamanya mengabulkan apa yang kita minta atau selalu menuruti apa yang kita maui. Tetapi apapun dan bagaimanapun, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Perhatikan, saya tidak mengatakan bahwa Ia selalu mengabulkan apa yang kita minta atau selalu menuruti apa yang kita maui. Yang saya katakan adalah Ia selalu mendengarkan doa-doa kita, seperti dalam refrain antar bacaan, lagu antar bacaan, mazmur antar bacaan hari ini yang berbunyi, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan.
Tidak ada doa yang ia cueki, apalagi kalau doa itu kita persembahkan dengan hati yang hancur. Ia bukan cuma mendengarkan, ia juga mau menangis bersama-sama dengan kita dan menjawab kita. Tetapi bagaimana ia menjawab dan kapan, terserah dia. Dan apapun jawabannya, itu adalah untuk kebaikan kita. Apa yang Allah anggap paling baik untuk kita. Sebab doa itu bukan untuk mengatur atau mengendalikan Allah. Hei, saya sudah begini begitu, Tuhan, ingat itu. Seperti si Farisi dalam Injil yang secara tersirat menuntut ganjaran dari Tuhan. Sebaliknya, saudara sekalian, doa adalah sebuah kesaksian bahwa kita siap diatur oleh Allah, bahwa kita bersedia dikendalikan oleh Allah, dan kita merasa tidak pantas, seperti si pemungut cukai dalam Injil. Karena itu kita berlutut, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita katupkan atau lipat tangan di dada. Ini semua adalah sikap orang yang dengan ikhlas mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, apapun kehendakmu itu, di sini maupun di mana-mana, kini ataupun kapan saja. Yang bersikap seperti ini, kata Yesus, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tentu saja kita menghendaki agar Allah mengabulkan doa-doa kita sebagaimana yang kita maui. Tetapi bagaimanapun, apapun yang kita maui, terserah Dia untuk mengabulkan atau tidak. Yang bersikap seperti itu, kata Yesus, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara-saudari, dengan menyadari itu semua, dengan bersikap seperti itu, kita tidak akan menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita semuanya, tetapi kita masih suka memaksakan kehendak kita. Karena itu kita bukan hanya diminta Yesus agar terus berdoa dengan tekun, Injil minggu lalu, tapi juga dengan sikap yang benar. Saudara sekalian, tidak semua doa dikabulkan sesuai permohonan, tetapi tidak ada doa yang tidak didengarkan. Tidak pernah Tuhan tidak menjawab. Ada kalanya Allah itu seperti membisu, tidak peduli, tidak bersedia mendengar, membiarkan yang buruk menimpa orang baik. Ya, tetapi kebisuan itu boleh jadi justru adalah jawabannya. Ketika doa kita tak segera berjawab, ini bisa merupakan jawaban Allah untuk misalnya menguji kesabaran kita. Atau mungkin Ia sedang mempersiapkan anugerah yang lebih baik. Kita tidak perlu berdoa dengan kata-kata, life is a prayer, hidup adalah doa. Apapun juga yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah doa kita. Saya diharapkan menjadi lebih mampu mensyukuri hidup, memanfaatkan kesempatan, menikmati keindahan penyertaannya, menjadi lebih tangguh, dan sebagainya. Semua yang tidak akan saya alami sekiranya saya tidak mengalami masalah apa-apa. Saudara sekalian, benar, kadang-kadang Ia memang membiarkan kita dalam frustrasi dan penderitaan kita. Tetapi seperti tulis C.S. Lewis, manusia itu justru bertumbuh dengan berjuang, dengan bekerja keras, dengan bersusah payah. Dalam arti tertentu, manusia sebenarnya lebih membutuhkan masalah ketimbang solusi. Sebab melalui masalah-masalah itulah ia menjadi kuat, matang, tangguh. Mengapa tidak semua doa kita dijawab dengan mukjizat? Karena Ia mau kita tekun, sabar, dan ulet, tidak lembek seperti ubur-ubur. Semoga demikian, amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal dan kepada Gereja Katolik. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita dari sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antar orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Bagi gerejamu di seluruh dunia, semoga gerejamu mampu memenuhi misinya untuk menghantar putra-putrinya kepada keselamatan universal, di mana setiap orang berjuang dan berhasil memperbaharui hidupnya dalam semangat cinta kasih dan pengabdian yang tinggi. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga para pemimpin kami senantiasa membuka hati mereka akan kehendak-Mu. Berilah kerendahan hati dan rasa tanggung jawab kepada mereka, dan jadikanlah mereka pemimpin yang berbelas kasih dan peduli pada masyarakat, terutama mereka yang sangat berkekurangan. Bantulah mereka dalam memperjuangkan nasib banyak orang. Marilah kita mohon. Bagi para pelayan gereja, semoga para pelayan gerejamu senantiasa dapat menjadi saksi-saksi-Mu, tanda dan sarana keselamatan yang telah Engkau berikan kepada umat manusia di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang teraniaya, semoga dengan iman yang teguh dan dikuatkan oleh roh kesabaran, roh kekuatan, serta roh kesetiaan, mereka yang teraniaya mampu bertahan dan tetap setia dalam mengikuti-Mu, terutama dalam segala penderitaan dan kesulitan hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para misionaris, semoga mereka bersikap rendah hati dan berbelas kasih, menerima manusia dan kebudayaan lain dengan sikap hormat dan tulus, serta berikhtiar untuk menemukan apa yang baik dan benar yang ada pada manusia dan kebudayaan lain di mana mereka bekerja. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, semoga anak dan remaja misioner semakin merasakan cinta-Mu melalui orang tua, para pendamping, dan siapa saja yang berniat baik untuk membantu perkembangan mereka, sehingga anak dan remaja dapat tumbuh dengan penuh cinta, sehingga mereka dapat menjadi misionaris-Mu yang mampu menjadi garam dan terang dalam keluarga dan lingkungan dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga seluruh umat yang hadir pada saat ini semakin yakin bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan doa, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan.
Bersama penyelenggara misa pagi ini, umat wilayah rohani Santa Lidwina, kiranya keberadaan umat wilayah rohani ini akan diberkati oleh Tuhan. Semoga mereka saling mengulurkan tangan dan saling memperkuat iman, harap, dan kasihnya kepadamu dan kepada sesama. Bersama keluarga Tandiarang Lumi, bersyukur atas hari ulang tahun hari ini tanggal 23 Oktober dari Bapak Norbertus Tandiarang yang ke-40 tahun dan adik Ceska Tandiarang yang ke-7 tahun. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya serta cita-cita mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui bahwa kata-kata bagus tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti nomor 233, 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Puteramu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Mada Bakti nomor 235, 235. Di Pulau Samadhi. Di ufuk langit dan merah, kembara Samadhi, di hadapan yang sembahyang di malam suci hari ini. Semoga ia
yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan gerejamu yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memuji Engkau, dan segala orang kudus-Mu sehati memuluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah yang Maha Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, oleh karena rahmat Allah, maka kita berani berdoa, doa yang Yesus yang rendah hati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah dan beri kami damai sejahtera-Mu. Lepaskan kami dari kesombongan merasa mampu berdiri di atas kaki sendiri,
Hal mana membuat kami buta terhadap kemiskinan rohani kami, yang mengeraskan hati kami dan yang membuat kami menganggap rendah orang-orang lain. Bantulah kami mencari Engkau dan kerajaan-Mu, sehingga kami boleh mempercepat kedatangan ke tengah kami, Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja, yang mulia dan berkuasa, untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, inilah Yesus anak domba Allah yang sudah merendahkan diri agar bisa berada bersama kita dan menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke meja perjamuan yang telah Ia sediakan bagi kaum papa dan kaum pendosa. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Ekaristi Sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan
santapan rezeki umat Allah yang bersiap menuju surga. Para malaikat serta para puji mengaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darah. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Aku rindu akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Amat bahagia, Yesus sungguh sahabatku. Dalam suka, dalam duka, Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, yang menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu disalib, puji syukur bagimu. Mada Bakti nomor 282. Tuhanlah Gembala. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, maka minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku,
sepanjang usia hidupku dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Kami kunjukkan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan.
Doa bulan misi sedunia. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, pada saat Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Ia mengutus para murid-Nya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa melalui sakramen baptis kami dijadikan pewarta misi gereja. Kuatkanlah kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, supaya berani dan penuh semangat memberitakan kesaksian Injil, sehingga misi yang dipercayakan kepada gereja yang masih sangat jauh dari sempurna dapat menemukan ungkapan yang baru dan tepat yang membawa kehidupan dan cahaya ke dunia. Bantulah kami untuk memungkinkan semua orang mengalami cinta yang menyelamatkan dan belas kasihan dari Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, papa, dan menderita. Bantulah kami untuk setia menjadi saksi-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih. Selamat siang kepada kita semua. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman gerejani. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon, yang telah memimpin perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu biasa yang ke-30 pada pagi hari ini. Dan kepada para petugas liturgi, PPA Kostor, penyelenggara misa pagi, wilayah rohani, Santa Litwina, dengan paduan suara wilayah rohaninya, juga untuk yang sudah mendekorasi WKRI Ranting Santa Bernadette Subirios, kebersihan oleh KBK Unit Santo Franciscus dari Assisi, pada tim Komsos, petugas pengamanan tati parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Untuk penyelenggara liturgi pekan depan, hari Minggu biasa yang ke-31, Minggu 30 Oktober 2022, misa pagi, penyelenggara KBK Unit Santo Thomas Aquinas. Misa sore, KBK Unit Santo Franciscus dari Assisi. Untuk dekorasi, wilayah rohani Santa Elizabeth. Dan kebersihan, KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada umat, baik pribadi, keluarga, ataupun lembaga yang telah menyumbang untuk pembangunan gereja, baik itu berupa renovasi fasilitas gereja, dan masih dibutuhkan kerelaan hati bagi siapa saja yang berkenan untuk membantu akan renovasi fasilitas gereja, di mana paroki kita yang sedang membangun banyak hal yang akan diperbaiki. Seperti yang kita lihat pada saat ini, masih banyak perbaikan-perbaikan. Untuk itu, bagi siapa saja yang berkenan, baik pribadi, keluarga, atau lembaga, dapat mengirimkan lewat rekening Bank BNI yang ada di warta paroki atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, atau melalui bendahara, atau juga bisa dibawa di gereja, dititipkan kepada pastor paroki. Kemudian Dewan Pastoral Paroki
dalam rapat pleno yang lalu mendukung akan segala kegiatan gerakan-gerakan spiritual Katolik berupa Weekend Choice, Weekend MA, Pasukris, dan lain-lain. Untuk itu, undangan kepada muda-mudi Katolik dewasa untuk mengikuti Weekend Choice di Wisma Lorenzo Lota pada hari Minggu, pada hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 4 sampai dengan 6 November tahun 2022, dengan persyaratan muda-muda Katolik yang berusia 20 sampai 35 tahun dan belum menikah. Biaya pendaftaran untuk tiap peserta sebesar Rp350.000 dan bersedia mengikuti rekoleksi selama 3 hari, mulai dari Jumat sore sampai dengan Minggu sore, dan tidak diperbolehkan untuk pulang selama rekoleksi berlangsung, dan peserta sudah divaksin dan sehat jasmani dan rohani. Untuk kegiatan Weekend Choice ini, bagi yang butuh dukungan untuk biaya akan ditanggung oleh kas paroki dengan mendaftarkan di bidang 2, lebih khusus ke bidang seksi organisasi gerejani. Yang terakhir, disampaikan kepada seluruh umat baik wilayah rohani, kelompok kategorial atau ormas gerejani bahwa setiap hari Minggu siapa saja yang ingin mencari dana dengan menjual makanan dipersilakan, tetapi hendaknya dapat dikoordinasikan dengan DPP agar supaya bisa diatur sehingga tidak semua berjualan. Untuk itu pada hari ini akan berjualan dalam rangka kegiatan program kerja dari wilayah rohani Santo Thomas Becket, yaitu kunjungan ke panti asuhan dan anjang sana ke pusat spiritualitas Tampusu pada akhir November ini. Maka wilayah rohani ini akan berjualan sesudah misa berupa paket ikan pepes tude dengan satu paket 30.000, apabila mengambil 2 50.000. Mohon umat dapat berpartisipasi sesudah misa. Akan ada petugas yang akan berjualan di depan gereja sesudah misa. Untuk renungan, katekese, dan laporan-laporan keuangan dapat dibaca di Warta Paroki. Atas perhatian disampaikan terima kasih, dan apabila ada tambahan dari pastor paroki dipersilahkan. Terima kasih kembali atas pengumuman ini. Mari kita sebelum beranjak dari tempat ini, kita mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Dalam Ekaristi ini kita telah menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah karena telah menjadikan kita kaya dengan rahmat Yesus dan Injil-Nya. Kiranya Allah melimpahi kamu dengan anugerah-anugerah-Nya yang baik dan memberkati kamu semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pulanglah dalam damai Tuhan, dan kiranya Ia berjalan bersama kamu di semua jalan hidupmu. Amin. Pada bakti nomor 553, Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjara Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu,
dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Teguhkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, hantar kami ke hadirat Yesusmu agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Santa Litwina dan Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.